Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Ella Sport Terapi. Kali ini saya kedatangan tamu dari olahraga sepak bola. Kebetulan dia setelah melakukan operasi ACL Mas ya, tahun 2016. Bisa dijelaskan Mas sedikit tentang kejadian dulu, awalnya bagaimana? Bertahap atau langsung sekali kena langsung operasi? Itu saya kejadian awal itu pas latihan itu sekali kena Mas. Terus sekali kena itu saya pijet itu wis beberapa kali banyak. Jadi belum mengenal seperti terapi-terapi, belum mengenal. Mungkin itu yang menjadi otot saya ligamennya rusak itu Mas. Jadi ketika kita kena cedera jangan langsung dipijat. Pokoknya kalau yang udah pernah kesini pasti tahu, kalau udah pernah baru kena saya suruh pulang. Kenapa? Saya di sini cuma ngompres doang Mas. Jadi penanganan pertama adalah diistirahatkan, dikompres es. Untuk apa? Untuk meredakan bengkak biar nggak tambah gede. Kemudian diperban. Nah, kemudian kalau istirahat ditinggikan dari jantung. Nah itu caranya. Nah itu biasanya berjalan tergantung cederanya. Kalau cederanya agak berat biasanya sampai seminggu. Kalau cederanya ringan ya cuman mungkin 4 hari oke lah. Nah seperti itu. Nah ini salah satu Masnya kemarin cedera. Yang kiri apa yang kanan? Kanan. Yang kanan. Ini dia kemarin operasi ACL 2016. Nah kemudian sekarang dia ini mau apa ya? Sakitnya gimana sekarang Mas? Nggak bisa lurus sama kayak agak goyang. Agak goyang. Nah perlu saya sampaikan bahwa ketika kita setelah melakukan operasi itu bukan berarti kita itu langsung kuat, enggak. Cuman ada tahapan-tahapan kita harus penguatan. Karena ketika kita mengalami operasi langsung ototnya mengecil Mas ya. Iya, Nah itu sifatnya otot itu seperti itu. Ketika otot itu tersentuh barang dari luar itu sifatnya mengecil seperti itu. Jadi makanya kenapa orang-orang yang kena setelah operasi itu rehabnya 6 bulan. Kita lihat pemain-pemain sepak bola pada umumnya yang mengalami cedera ACL atau habis operasi ACL atau meniskus atau jaringan-jaringan lain yang di lutut, dia pasti rehabnya 5 bulan, 6 bulan. Untuk apa? Untuk mengembalikan massa otot itu lagi. Nah seperti itu. Ketika nanti kalian tidak melakukan penguatan, ya sama aja, pasti tetap goyang, tapi goyangnya mendingan. Nah di sisi lain ketika nanti kita, ligamen itu cederanya ada 3 tingkatan. Ada grade 1, 2, 3. Grade 1 itu 1% atau 0% sampai 30%. Grade yang kedua 31% sampai 70%. Grade yang ketiga 70% sampai 100% lah. Untuk grade ketiga ini sudah wajib dioperasi. Seperti Masnya kemarin yang disampaikan dari dokternya, kalau nanti nggak operasi kejadian itu bagaimana Mas katanya dokter? Katanya nanti yang darah di dalam itu pembusukan Mas. Itu katanya nanti dampaknya itu malah jelek nanti. Nah, karena apa? Karena ligamen itu goyang. Lah goyang itu mengakibatkan bantalan sendi itu terlalu kegesek. Di dalam lutut ini ada namanya bantalan sendi. Ketika sampai lompat ke bawah, itu kalau tulang langsung hancur Mas tulangnya. Iya, ngeliut Mas. Tapi kalau ada bantalan sendinya ada teredam. Lah ketika bantalan sendi sering tergesek, bukan tergesek gini ya. Kalau fleksi ekstensi oke lah normal karena itu emang jaringannya seperti itu. Tapi kalau Masnya geseknya gini atau melihat sering tek yang berlebihan, nah itu berakibat takutnya hancur. Nah gara-gara pergesekan itulah bantalan sendinya makin bengkak, makin busuk hancur nanti. Makanya kenapa untuk buat teman-teman yang mengalami cedera ACL yang sudah parah, sudah goyang, saya emang disarankan operasi. Tapi perlu digarisbawahi, nggak semua cedera lutut itu ACL dan nggak semua cedera lutut itu langsung dioperasi. Kita lihat dulu pelan-pelan. Jangan langsung dipijat. Meskipun saya seorang terapis masas atau pijat, saya tetap saya belajarnya sama fisioterapi sama dokter. Jadi biar nggak salah penanganan seperti itu. Cedera ketika kena cedera di awal jangan langsung dipijat, dikompresis dulu. Kita pelan-pelan sabar, jangan terlalu tergegabah untuk menangani hal seperti itu. Karena apa? Kalau nanti sudah parah, nah itu salah penanganan kacau. Nah ini sekarang sudah 7 tahun Mas ya. Ini masih kaku, ada yang ganjal, itu mungkin wajar. Karena apa? Ya mungkin aktivitas sehari-hari yang mungkin capek atau gimana. Masnya kemarin rehabnya di
rumah sakit berapa bulan? 4 bulanan. 4 bulan ya. Nah seperti itu 4 bulan itu belum ini nggak atlet loh ya, maksudnya mungkin sempat Liga 3 mungkin Mas ya. Iya. Liga 2 nggak pernah. Liga nggak pernah. Ini anggap aja kita sama-sama orang awam. Ini belum atlet. Kalau atlet, itu kita belum mengembalikan feeling ball, kita belum menghilangkan trauma, belum lainnya lah banyak. Makanya kenapa kalau emang untuk mengembalikan back performance itu agak berat biasanya. Makanya habis orang kalau habis cedera itu 2 kemungkinan. Kalau dia emang terpuruk atau emang sudah menghilangkan traumanya, dia akan naik. Nah seperti itu. Tapi oke, kita langsung eksekusi ya, nanti dilihat hasilnya, semoga lebih baik lah, minimal lebih baik gitu. Sebelah sini ya Mas? Iya. Sini ya? Enggak, belakang enggak depan ya? Enggak, Mas. Sampingnya. Emang gue rasanya kayak kerenyang. Itu. Ada. Tapi iki sampean biyen penguatane koyo nge-gym ya, sowor ya. Iya, Mas. Ini beban-beban terus. Ketara otot gede saiki. Ikat iku wis anak loro, bayi wis beles atau fitness saiki. Soalnya aku nek gak olahraga iku Mas, apa gampang gede. Iya, kamu kecil gini. Jadi menip kayak mesti mulai melayu tapi gak tahu lho, ini aspal gak tahu aku. Iya ora wani saiki, Mas. Wani, Mas. Kroso. Jadi minimal lemah lah, ngarep omahku nonton lapangan rencana ge latihan Persela. Ini lapas kono iku. Oh, saiki ge sadin Mas ya? Ono kayak playground kayak latihan Persela. Biar nak kira keselio biasa. Pokoknya lek kena iku kompres SCAE tenang. Emang nek sakitnya gak kuat, di kok iki apa dene bel-bel gak apa-apa. Biar ke apa voltaren ta apa iki. Iku.
Perlu saya sampaikan bahwa terapi bekam ini untuk membantu melemaskan ototnya saja. Saya hanya menggunakan terapi bekam kering untuk menarik otot, kemudian nanti melepasnya lagi agar lebih lemas. Seperti itu. Ya mungkin teman-teman yang atlet Jawa Timur biasanya kalau di terapi di KONI Jawa Timur pakai alat seperti ini untuk membantu mempercepat pelemasan otot atau recovery. Dan ternyata alat bekam ini juga banyak digunakan oleh atlet di luar seperti sepak bola kayak Benzema, kemudian Modric. Banyak juga atlet olimpiade yang menggunakan atlet renang, juga banyak, bahkan atlet voli. Kalau kalian suka voli Indonesia, terapisnya kan dari Jawa Timur, Mas Taufik, itu menggunakan bekam semua. Karena kita satu produk. Satu menit Mas, berapa menit? Ini terapinya 10 menit untuk bekamnya. Kira Si oleh 2 menit. berapa menit? Ya.
Oh ya, infrared ini berguna untuk membantu yang pertama pasti melancarkan peredaran darah ya. Karena pada dasarnya sifat hangat itu untuk melancarkan peredaran darah. Yang kedua, untuk membantu melemaskan otot karena bisa ditarik sama bekam. Kemudian di infrared agar dia cepat lemas semua. Nah, ketika nanti kalian sudah habis terapi di sini, kalau mau olahraga harus pemanasnya lebih lama. Karena apa? Otot kalau sudah habis dirileks itu aktivasinya harus agak lama. Kalau langsung dibuat lagi itu kurang pas, kurang benar. Karena apa? Sudah habis dilemesin. Itu. Biasanya kalau atlet-atlet yang atlet pro kayak Liga 1, Liga 2 kan banyak yang kesini, atau pemain voli Tarkam Lamongan banyak. Nah itu kalau malamnya main, kalau sekarang terapi ya besok main, itu kalau bisa paginya atau sorenya dia jogging dulu, pemanasan dulu, aktivasi otot dulu, penguatan kecil-kecilan sesuai dengan berat badan, pakai karet mungkin. Nah malamnya bisa main, tapi kalau langsung tidak saya sarankan. Karena apa? Otot nggak bisa dipaksakan secara ngaget. Iya, bekam wakil bekam ini. Mas, monggo sampean kayak gerak sih, kayak jalan sih mungkin, kayak berdiri, naik turun mungkin. Wah, pendek mas. Asli wah cuma trauma itu sing angel. Terus gak janggal. Coba jongkok mas, jongkok mentok. Nah, Ini nak mas. nah ya. Biasanya ini sing sudah negen-negen ngono. Oke. Masuk. Oke. Itu mas, review setelah terapi mas. Otot terasa enteng, sama yang tadi nyeri ada kayak janggal sekarang sudah hilang mas. Seperti tadi gerakan seperti ini tak bisa, terus seperti ini tadi bunyi cekrak sama sini kaku, sekarang sudah enggak, sudah sip. Last spot. Thank you mas. Oke, sedikit saya jelaskan. Tadi mungkin dia hanya mengalami kecapean di lututnya mungkin, atau ototnya hanya kenceng-kenceng doang karena mungkin aktivitas sehari-hari. Untuk masalah ACL-nya tidak ada masalah, mungkin hanya tadi yang kenceng-kenceng doang aja sih. Untuk masalah bengkak, tiba-tiba bengkak, nah itu kalau bengkak di kompres es aja mas, jangan dipijat ya. Udah itu aja sih. Oke, terima kasih telah nonton sampai akhir, semoga bermanfaat. Kalau ada yang ditanyakan bisa komen di kolom komentar. Kalau ada masukan boleh ditulis juga di komentar. Jangan lupa like, comment, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.